Assalamualaikum teman-teman. Hai, selamat pagi. Aku tag videonya ini subuh hari teman-teman, ya nggak subuh-subuh banget lah ya, sekitar jam 5-an gitu. Bangun pagi langsung masak air dulu buat bikin kopi Pak Su sama Mama. Nah itu ada di meja, aku tuh kemarin beli box gitu. Box untuk persiapan food prep karena bentar lagi bulan puasa teman-teman. Jadi aku tuh ngebanyakin box supaya aku bisa lebih banyak nyetok makanan untuk sahur dan buka gitu ya, supaya nanti masakannya tuh bisa aku masukin ke dalam satu box per sekali makan. Jadi aku beli satu set lagi kemarin, produk Envy. Bagus banget teman-teman, murah tapi nggak murahan ya. Lanjut ini aku sambil tadi aku ngisiin air juga di tempat air, di penampungan airku yang hitam itu yang biasa untuk minum, untuk masak-masak gitu. Ini aku lagi mau ngebersihin cucian piring yang udah kering teman-teman, mau dimasukin ke dalam lemari seperti biasa, sambil aku ngerapi-rapikan bagian tirisan gini ya, supaya nanti muatnya bisa lebih banyak. Nah tuh kotak-kotaknya tuh aku cuci tadi malam karena paketnya baru aku terima tadi malam juga, jadi langsung aku cuci gitu teman-teman supaya bisa disimpan. Jadi kalau mau pakai tinggal ngambil ya. Lanjut aku mau bikin kopi dulu untuk Pak Su dan Mama. Ini kopi pontinya hampir habis teman-teman, mau dihabisin dulu baru nanti aku pakai kopi yang biasa lagi ya. Nah ini daun salam aku tuh jatuh-jatuh terus gitu teman-teman. Kan memang aku tuh naruh daun salam sekali ngambil di pohon di halaman itu kan langsung satu ranting gitu ya. Kenapa aku metiknya tuh per satu ranting gitu? Karena nanti kalau dia tumbuh tuh bakalan bagus teman-teman, daripada kalau kita ngambil cuma daunnya aja. Nah ini airnya aku kebablasan teman-teman, kepenuhan ya. Aku tuh lupa aku ngisi. Alhasil aku harus buang dulu 2 gayung supaya tetap bisa ditutup. Lanjut ini aku mau naruh dulu tutup NV-nya. Nah tutupnya ini kan karena bentuknya cekung, karena dia ngunci gitu ya teman-teman. Jadi kalau ngenirisinya tuh mesti satu-satu, kalau nggak satu-satu tuh susah kering teman-teman. Nah ini isinya 25 dalam satu pack. Aku beli satu, aku kan kemarin mau coba-coba dulu yang ngeliatin, ternyata barangnya beneran bagus teman-teman. Terus ini aku mau bikin sarapan dulu, aku mau bikin telur dadar aja teman-teman. Karena telur dadar itu makanan yang paling praktis dan mudah dibikin ya. Hari ini nggak terlalu sibuk sih, tapi ya seperti biasa pekerjaan rumah tangga tuh nggak pernah bisa di skip ya teman-teman. Lanjut aku mau goreng telurnya dulu teman-teman. Tapi sebelumnya aku tuh kan ada ngeliat di video ya, ada yang nyampurin bawang merahnya itu digoreng dulu gitu bawang merahnya. Jadi aku tuh nyobain, ternyata memang enak sih. Jadinya tuh telurnya tuh nggak bau bawang mentah gitu teman-teman. Kalau Mama sih sukanya yang bau bawang mentah, tapi kalau Pak Su dan anak-anak tuh sih terserah aku gitu ya. Nah aku tuh cara ngebalikin telurnya ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau dia baru masuk kan atasnya kan masih basah ya, kadang kalau dibalik itu susah. Nah itu aku bolong-bolongin dulu, terus aku bocorin gitu teman-teman, supaya bagian yang cairnya tuh mengalir ke bawah. Jadi kalau kita mau ngebalik tuh nggak sulit ya. Nah ini akhirnya aku balik sudah, terus aku potong-potong karena aku tuh coba-coba aja ngeliatin video teman-teman, ada yang ngegoreng ngedadar telur tuh langsung dipotong di wajannya gitu. Kayaknya enak gitu loh, aku cobain. Lanjut ini aku mau sarapan teman-teman, karena setelah ini biasanya kalau aku nggak sempat sarapan pagi, aku tuh bakalan makan di jam 9 atau jam 10 gitu. Sakingnya pekerjaan tuh aku tuh kalau udah kerja tuh lurus aja gitu teman-teman. Jadi ini kebetulan pekerjaan masih bisa ditinggal. Aku mau makan dulu, aku mau sarapan dulu. Nah setelah ini baru aku lanjut lagi ngerjain pekerjaan rumah ya. Ini aku di dapur sendiri teman-teman. Pak Su tadi habis sholat subuh langsung tidur, anak-anak juga gitu. Jadinya aku sarapannya sendiri aja dulu. Mama pergi ke teras rumah, nggak tahu ngapain.
pokoknya nggak ada aja di dapur gitu ya. Terus ini, nah nasinya ini kan kemarin aku masukin ke magicom teman-teman, jadi supaya hangat gitu maksud aku setelah dikukus kemarin. Tapi ternyata paginya tuh kayak ada yang keras gitu. Nah aku tuh kayak nggak puas gitu teman-teman. Akhirnya aku kukus aja lagi, dan selama beberapa hari kemudian aku tuh ngukus aja lagi nasinya. Maksudnya tuh kepengennya yang praktis gitu ya, tapi tetap nggak bisa dipaksain. Nah ini aku ngegoreng apa namanya, isi cempedak teman-teman. Nah kemarin kan mama bongkar-bongkar cempedak, motong-motong cempedak gitu, jadi isinya ini aku gorengin dulu buat cemilan sarapan pagi eh apa orang rumah gitu ya. Kalau aku sih udah makan nasi teman-teman. Lumayan banyak isi cempedaknya, terus kalau kulitnya tuh sudah disimpan jadi mandai teman-teman. Lanjut, ini aku mau cuci piring, baru masak segitu aja cucian piringnya sudah lumayan banyak nih teman-teman, dan aku sudah mulai reseh. Jadi aku cuciin dulu ya, supaya nanti kalau aku mau masak-masak yang lain lagi aku bisa lebih konsen. Ini sebenarnya masaknya belum kelar ya teman-teman. Aku tuh baru bikin sarapan aja tadi ya, belum masak sama sekali teman-teman. Teman-teman udah cuci piring belum nih? Ayo bareng yuk, kita sama-sama cuci piring dan sama-sama tetap semangat untuk kerjakan pekerjaan dapur ya teman-teman. Teman-teman kadang-kadang bisa jenuh nggak sih dengan pekerjaan ini seperti ini? Mudah-mudahan enggak ya, karena apa yang kita kerjakan di dapur ini adalah bagian dari ibadah kita untuk keluarga teman-teman. Dibawa happy, dibawa seneng gitu ya. Kalau aku tuh dengan memasak aku tuh bisa happy teman-teman, mungkin karena aku tuh hobi masak ya, maksudnya telaten aja gitu kalau buat masak, walaupun masakannya nggak enak-enak banget, tapi aku seneng aja gitu dengan masak dan proses masak. Lanjut, ini teman-teman, aku tuh hari ini mau masak ikan tongkol, dan ikan tongkolnya tuh mau aku masak santan gitu, nggak tau lah apa bentuknya, kari atau apa, aku nggak ngerti. Pokoknya bumbunya ya seperti bumbu biasa aja, bumbu simple ya. Tadi itu aku pisahkan dulu untuk ikan tongkolnya, jadi aku tuh masak secukupnya untuk hari ini aja. Kalau kemarin itu kan aku beli ikan tongkol tuh 2 ekor, tapi karena boxnya habis jadi aku masukin dalam satu box besar semua ikannya. Nah tadi aku pisahin, jadi separohnya itu aku masukin lagi ke dalam kulkas. Terus ini ikan yang mau aku masak aku marinasi dulu, bukan marinasi, ini dicuci pakai jeruk purut teman-teman, karena aku lagi males ngambil jeruk nipis yang ada di kulkas. Nah ini teman-teman, hari ini aku mau masak oseng mandai ya, mandai atau kulit cempedak itu teman-teman. Nah ini mau aku oseng biasa, tapi ada pakai cabai gitu. Maunya sih versi pedas, tapi kasihan kalau buat mama yang nggak bisa terlalu makan pedas, jadi aku bikin yang sedang aja, tetap pakai cabai tapi cabainya nggak banyak ya. Caranya setelah dicuci itu mandainya langsung dipotong-potong kecil gitu teman-teman ya, motongnya sesuai selera ya, namanya buat tumis ya sedang-sedang aja. Untuk bumbu tumis seperti biasa ya teman-teman, pakai bawang merah, bawang putih dan cabai, udah tok itu aja teman-teman. Terus aku juga bikin persiapan bawang goreng sedikit untuk ikannya ya. Nah ini ikannya udah aku cuci teman-teman, udah aku cuci, terus aku kasih garam yang baru, terus jeruk yang baru juga, terus aku goreng sebelum aku masak santan. Karena kalau ikan tongkol ini kalau langsung dimasak, kalau menurut aku amis ya teman-teman, tapi berbalik lagi ke selera, karena kadang-kadang bisa ada yang suka lebih baik enggak digoreng gitu ya, tapi langsung dimasak aja. Nah untuk kelapanya tadi udah aku kasih air panas teman-teman, karena seperti biasa kelapa aku ini aku taruh di kulkas ya. Alhamdulillah aku udah tahu cara penyimpanan kelapa di kulkas, jadinya aku tuh udah nggak terlalu repot lagi kalau mau nyantan gitu teman-teman. Kalau dulu kan tiap mau nyantan tuh kupas kelapa dulu, parut kelapa dulu, sekarang enggak. Kalau pas food prep aku langsung marut sampai 3 atau 4 gitu, terus aku masukin ke dalam kantong-kantong kecil yang siap pakai untuk sekali masak. Jadi tinggal kita hitung-hitung aja mau masaknya seberapa banyak, kita ngambil santannya secukupnya aja. Lanjut teman-teman, nah ini aku mau masak ikannya, aku bikin bawang tumisnya dulu ya teman-teman. Terus ini aku masukin bumbu
kunyit, jahe, dan kemiri yang diulek tadi teman-teman. Nah setelah itu aku tumis, baru aku masukin bumbu bawang merah, bawang putih yang udah aku siapin ya, bumbu jadinya ya. Terus aku kasih merica juga. Lanjut ini aku masukin santan. Nah ini kalau santannya udah masuk baru kita masukin ikannya. Aku nggak nunggu mendidih ya teman-teman, tapi aku langsung aja biar cepet, walaupun sebenarnya tuh lebih enak kalau santannya itu dididihkan dulu. Lanjut aku pindahin ke kompor sebelah sini. Nah kompor sebelah sana mau aku pakai untuk masak mandainya teman-teman, untuk numis mandai. Nah itu aku udah tumis bawang merah, bawang putih, dan cabenya, langsung masuk aja mandainya teman-teman. Kalau untuk bumbu seseningnya ya seperti biasa ya, pakai gula, pakai micin dan garam. Kalau mau pakai penyedap juga boleh teman-teman, atau mau pakai micin aja juga boleh ya. Nah ini untuk ikan aku pakai micin sedikit, aku pakai penyedap sedikit biar naik rasa gitu teman-teman. Nah udah gitu langsung dibalik-balik aja sayurnya dan ditutup. Aku kasih air sedikit tadi ya teman-teman ya, tapi nggak kerekor. Nah ini supaya bumbunya lebih meresap aja. Terus aku tutup teman-teman. Alhamdulillah sayurnya udah mateng. Ini enak banget teman-teman. Jadi kalau makan ini nih lebih cocok sih sebenarnya nggak pakai kuah ya. Jadi kalau misalnya makan pakai mandai begini kering-kering gitu teman-teman, terus cuma pakai ikan goreng aja gitu, wah mantul banget. Oke deh, ini udah selesai ikannya juga udah mateng. Ini aku pisahin teman-teman karena ikannya ini kan untuk pagi dan sore supaya jadinya nggak keaduk-aduk gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya makan buat siang itu ya ngambil dari satu mangkok gitu ya, supaya nggak mudah basi aja karena santan ya rawan. Alhamdulillah selesai teman-teman. Ini aku bikin bawang gorengnya teman-teman, yang buat aku tabur-taburin ke ikannya ya. Karena aku tuh nggak punya stok bawang goreng, mau bikin tapi nggak jadi terus teman-teman. Lanjut, nah ini kotaknya udah kering teman-teman, tapi masih ada air sedikit dan aku tuh nggak sabar karena aku mau beresin, masukin ke dalam lemari. Di tempat tirisan piring itu udah mulai penuh ya teman-teman, karena aku kan nyuci-nyuci piring juga. Nah ini aku cek-cek mana yang kering nggak aku lap, tapi kalau ada yang basah tuh aku lap, cuma sedikit sih tetesan air, jadi aku lap pakai tisu dapur aja. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nonton lagi video aku berikutnya. Sampai jumpa ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.